Assalamualaikum, hai semuanya. Kami dari kelompok 2, mata kuliah akuntansi manajemen akan menjelaskan tentang perencanaan anggaran. Jadi, yang pertama kita harus tahu apa sih perencanaan anggaran itu? Perencanaan itu merupakan proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk pencapaian. Tentunya, sebelum melakukan kegiatan, kita harus banyak perencanaan terkait dengan apapun itu, tidak hanya dengan bentuk anggaran atau budgeting. Tapi, kita harus tahu tahapan apa saja yang akan kita lakukan, dan nantinya tujuan itu seperti apa, sehingga kita nanti tahu ketika kegiatan yang kita lakukan itu selesai. Kita tahu bahwa sudah mencapai goals yang kita rencanakan atau belum. Atau ketika di tengah jalan ada hal-hal yang ternyata tidak sesuai dengan rencana kita. Jadi bagaimana cara kita mengatasinya? Sering disebutkan bahwa dalam manajemen, kita tidak boleh hanya melakukan satu perencanaan, atau dengan kata lain, manajemen itu harus punya plan A, B, C, dan D. Ketika plan A di tengah jalan tidak sesuai rencana, maka kita bisa lakukan dengan plan lainnya. Selanjutnya, yaitu pengertian anggaran. Jadi, anggaran itu merupakan ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam satuan fisik atau keuangan, atau bisa kedua-duanya. Jadi, tentunya kalau perusahaan akan melakukan suatu kegiatan, baik itu kegiatan produksi, penjualan, pengadaan bahan, dan lain-lain, tentunya harus mencatatkan dan membuat anggaran ini. Selanjutnya ada jenis-jenis anggaran. Yang pertama ada anggaran induk. Anggaran induk merupakan sebuah rencana keuangan yang komprehensif selama 1 tahun yang terdiri atas anggaran berbagai departemen dan aktivitas. Untuk anggaran operasional terdiri atas anggaran aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan. Jadi, terkait dengan anggaran operasional adalah anggaran yang dibuat oleh perusahaan yang mencakup kegiatan penjualan, kegiatan produksi, yang kegiatan-kegiatan itu ditunjukkan dalam rangka memperoleh keuntungan perusahaan dari barang yang dijual. Selanjutnya, ada anggaran keuangan. Ini meliputi anggaran arus kas masuk, arus kas keluar, dan posisi keuangan atau neraca. Jadi, mempermudah perusahaan untuk menghitung atau mengetahui bagaimana sih posisi keuangan perusahaan, apakah stabil atau terlalu banyak pengeluarannya. Lalu ada anggaran berkelanjutan dan anggaran yang selalu diperbarui. Jadi, kedua anggaran ini saling berhubungan. Yang pertama, anggaran berkelanjutan. Jadi, setelah anggaran 1 bulan direalisasi, maka penting bagi perusahaan untuk membuat kembali anggaran di bulan selanjutnya. Sehingga sebaiknya tiap perusahaan memiliki anggaran bulanan selama 12 bulan. Jadi, dalam 1 tahun itu, setelah membuat anggaran induknya, langsung dijabarkan dalam anggaran per bulan. Sehingga nanti perusahaan lebih mudah untuk menganalisis. Contohnya, membuat anggaran ketika bulan Januari selesai, berarti bulan Februari sudah harus ada anggarannya. Begitu juga seterusnya. Nah, ada hubungannya dengan anggaran yang selalu diperbarui. Hampir sama bahwa anggaran yang selalu diperbarui itu adalah sama dengan anggaran berkelanjutan. Karena anggarannya selalu diperbarui. Ketika di bulan Januari misalkan ternyata terdeteksi terlalu banyak pengeluaran, maka di bulan Februari kita harus memangkasnya. Dasar membuat Februari adalah Januari. Apabila Januari sudah mau evaluasi bahwa terlalu banyak pengeluaran yang tidak perlu, maka di Februari itu kita harus memperbarui anggaran yang kita buat. Harus bisa mengurangi atau memangkas biaya yang tidak perlu yang menyebabkan terlalu banyak pengeluarannya. Selanjutnya, sistem penyusunan anggaran. Jadi ada 3 sistem yang bisa kita gunakan untuk melakukan penyusunan anggaran. Yang pertama,
sistem anggaran induk tradisional. Nah, anggaran ini disusun berdasarkan anggaran tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan realisasi serta ekspektasi di masa yang akan datang. Yang kedua, zero based budgeting atau disingkat ZBB. Jadi di sini manajer bertanggung jawab atas justifikasi setiap anggaran yang direncanakan serta taksiran biayanya seolah-olah aktivitas tersebut pertama kali dilakukan. Jadi budgetingnya didasarkan pada nilai nol di awal periode, entah itu awal tahun atau awal bulan. Manajer harus membuat anggaran seakan-akan tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya atau periode sebelumnya belum melakukan budgeting sama sekali atau belum melakukan aktivitas sama sekali. Jadi benar-benar dirancang dari nol. Yang ketiga adalah Planning Programming Budgeting System atau disingkat PPBS. Jadi prinsipnya PPBS ini adalah alokasi sumber daya organisasi yang terbatas pada aktivitas atau program yang menjanjikan tingkat hasil paling besar. Jadi untuk melakukannya sangat-sangat di-planning dan di-programming agar budgeting system yaitu tepat dan akan menghasilkan hasil yang besar. Jadi sangat-sangat dihitung berapa ketetapan waktunya. Pengumpulan informasi untuk penganggaran. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kumpulkan terkait dengan informasi untuk melakukan penganggaran budgeting. Jadi di sini ada perkiraan penjualan. Tim produksi atau departemen operasional bisa melakukan budgeting terkait dengan kebutuhan bahan baku tenaga kerja maupun overhead pabrik dari perkiraan penjualan yang diberikan oleh tim marketing maupun tim pemasaran. Perkiraan penjual memberikan data untuk menyusun anggaran produksi, anggaran pembelian, dan anggaran biaya pemasaran dan administrasi. Apabila anggaran penjualan salah, maka anggaran lain menjadi tidak dapat diandalkan. Perkiraan variabel lainnya, contohnya agen pembelian yang cermat akan memiliki pengetahuan mengenai kemungkinan perubahan harga bahan. Nestle dan Coca-Cola memiliki departemen sendiri untuk memperkirakan harga dan pasokan komoditas. Terkait dengan anggaran yang selalu diperbarui, jadi beberapa jenis anggaran utama yang selalu ada dalam sebuah perusahaan. Pertama, masuk ke anggaran penjualan. Jadi anggaran penjualan merupakan proyeksi yang menunjukkan perkiraan penjualan untuk setiap produk dalam unit maupun dan dalam rupiah. Jadi kita di sini memproyeksikan berapa sih penjualan yang mungkin kita lakukan ketika kita memproduksi sekian unit produk. Rumus yang bisa kita gunakan di anggaran penjualan yaitu anggaran penjualan sama dengan unit yang dijual dikalikan harga jual per unit. Selanjutnya ada yang namanya anggaran produksi. Jadi untuk anggaran produksi ini merupakan jumlah unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Jadi kalau misalkan kita dari sisi produksi atau dari departemen produksi, kita juga harus membuat yang namanya anggaran produksi ini. Rumus yang bisa kita gunakan yaitu anggaran produksi sama dengan unit persediaan akhir yang kita miliki, ditambah dengan unit penjualan, dikurangi dengan persediaan awal yang ada di perusahaan, sehingga kita tahu bagaimana anggaran produksi yang harus kita buat sehingga tidak ada istilah kebanyakan produk, dikarenakan perhitungan anggaran produksinya yang salah-salah. Karena ketika kita terlalu banyak memproduksi barang, otomatis persediaan kita terlalu banyak produk jadinya. Nah, akan menimbulkan biaya-biaya lagi. Selanjutnya anggaran pembelian bahan baku. Ini juga salah satu anggaran yang harus disusun terlebih dahulu mengingat bahan baku harus selalu tersedia ketika tim memproduksi atau departemen operasional itu membutuhkan yang namanya bahan baku. Penting sekali untuk menghitung dengan benar atau menganggarkan dengan tepat terkait dengan bahan baku yang harus kita beli. Kita bisa menggunakan rumus pembelian bahan per unit, bisa didasarkan pada persediaan akhir bahan baku yang diinginkan,
ditambah dengan perkiraan penggunaan bahan baku dan dipakai dengan persediaan awal bahan baku. Kemudian untuk membentuk biaya pembelian bahan, bisa digunakan rumus pembelian bahan per unit dikalikan dengan biaya pembelian per unit jika kadangkala di pemasok itu tidak menjual bahan bakunya hanya sesuai kebutuhan dari konsumen. Selanjutnya kita membahas terkait dengan anggaran tenaga kerja langsung. Jadi tenaga kerja langsung pun harus dianggarkan. Di sini menunjukkan jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya untuk jumlah unit yang dianggarkan akan diproduksi. Dalam hal ini kita bisa menggunakan rumus unit produksi dikali dengan jam tenaga kerja langsung per unit dan dikalikan dengan tarif upah tenaga kerja langsung per unit. Kenapa tenaga kerja langsung harus kita anggarkan? Karena tenaga kerja langsung ini kita bayar sesuai dengan kinerja mereka. Kemudian selanjutnya ada anggaran overhead. Di sini menunjukkan perkiraan semua biaya unsur produksi yang bersifat tidak langsung. Jadi ada anggaran bahan baku tenaga kerja tidak langsung dan juga overhead karena ini satu kesatuan juga. Jadi biaya overhead itu selain biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya bahan baku, kita bisa menggunakan rumus overhead tetap. Ditambahkan dengan perkalian antara jumlah jam kerja langsung dianggarkan dan tarif overhead variabel per jam kerja langsung. Selanjutnya, ada anggaran persediaan akhir barang jadi. Di sini anggaran ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran neraca. Jadi, sebelum membuat anggaran neraca, kita harus membuat anggaran persediaan akhir barang jadi dulu. Kita bisa menggunakan rumus unit persediaan akhir dikalikan dengan biaya per unit. Selanjutnya, ada anggaran harga pokok penjualan. Jadi banyak sekali anggaran yang harus dibuat oleh perusahaan yang ingin perjalanan kegiatan operasionalnya terarah, supaya tidak ada tiba-tiba pengeluaran yang terlalu besar. Anggaran pokok penjualan di sini bisa menggunakan rumus anggaran bahan baku yang digunakan ditambah dengan anggaran tenaga kerja langsung, ditambah dengan anggaran overhead pabrik, ditambah dengan persediaan awal barang jadi, dan dikurangi dengan anggaran persediaan akhir. Harga pokok penjualan ini adalah semua elemen yang harus kita masukkan sehingga kita bisa mematok berapa harga wajar yang kita cantumkan dalam menjual produk yang sudah kita produksi. Selanjutnya, ada yang namanya anggaran pemasaran. Kita harus mengetahui berapa pengeluaran yang direncanakan untuk melakukan aktivitas penjualan dan juga distribusi. Barang yang sudah kita hasilkan tidak hanya berhenti pada kegiatan produksi saja, karena kita harus menghasilkan uang dari kegiatan produksi tersebut, sehingga kita harus melaksanakan yang namanya pemasaran, penjualan, dan distribusi. Rumus yang bisa kita gunakan adalah anggaran biaya pemasaran tetap, total ditambahkan dengan perkalian antara tarif biaya pemasaran variabel per unit dikalikan dengan unit yang dijual. Di sini juga ada anggaran biaya riset dan pengembangan, tentunya melakukan riset. Ada anggaran-anggaran riset yang disiapkan oleh perusahaan. Riset dan pengembangannya juga terkait dengan bagaimana sih kita mengetahui kebutuhan konsumen, kemudian apa yang diinginkan oleh konsumen, kemudian ekspektasi apa yang diharapkan oleh konsumen terhadap suatu barang itu, supaya kita melakukan produksi terkait dengan suatu barang tidak melenceng dari keinginan dan kebutuhan dari konsumen kita. Selanjutnya, penyusunan anggaran keuangan. Ada 3 anggaran yang terdapat dalam penyusunan anggaran keuangan. Yang pertama, anggaran kas sendiri. Anggaran kas sendiri adalah rencana terperinci yang menunjukkan perkiraan sumber dan penggunaan kas. Jadi, sumber dan penggunaan dana dituliskan dalam anggaran kas. Agar jelas sumber kasnya dari mana, apakah dari dana pribadi, apakah dari dana modal yang diberikan orang atau investor, apakah penggunaannya sudah tepat, harus dituliskan di dalam anggaran kas. Kemudian yang kedua adalah anggaran neraca.
Anggaran neraca di sini disusun berdasarkan informasi yang dimuat dalam posisi keuangan tahun sebelumnya dan anggaran lain dalam anggaran induk. Kemudian yang ketiga, anggaran laporan arus kas. Anggaran laporan arus kas di sini tentunya menyajikan perubahan kas dan setara kas. Jadi tidak hanya kas yang ada di dalam perusahaan saja, namun yang setara kas, diantaranya investasi jangka pendek yang sangat liquid, yang sewaktu-waktu bisa dicairkan oleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. Ada yang namanya anggaran statis dan anggaran fleksibel. Anggaran statis adalah anggaran induk yang disusun berdasarkan tingkat aktivitasnya. Anggaran statis hanya mengulang kegiatan yang sama. Jadi anggaran ini disusun berdasarkan tingkat aktivitas tertentu dalam aktivitas tertentu yang sama anggaran tersebut diulang-ulang. Kemudian ada anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel menyediakan perkiraan biaya pada satu kisaran aktivitas yang menyediakan biaya pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Jadi fleksibel ini lebih memperhatikan pada nanti perkiraan biayanya atas dasar aktivitasnya seperti apa dan nanti bisa menyesuaikan dengan tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Jadi lebih fleksibel, tidak kaku. Keputusan terkait dengan anggaran fleksibel. Karakteristik sistem penganggaran yang baik. Jadi ketika kita membuat suatu anggaran harus ada karakteristik sistem penganggaran yang baik. Di antaranya ada umpan balik mengenai kinerja. Seperti seorang manajer itu harus menanyakan juga umpan baliknya untuk menjadi masukan dalam pembuatan anggaran. Kemudian insentif keuangan dan non keuangan. Tentunya dalam kegiatan operasional perusahaan tidak hanya keuangan saja yang kita perhatikan, tapi yang non keuangan juga. Perlu diketahui, tidak selalu atasan itu akan memberikan insentif dalam bentuk uang kepada bawahannya. Tapi bisa juga bawahannya itu diberikan reward seperti makan bersama, kemudian diberikan reward dalam bentuk piagam penghargaan ketika mereka mencapai titik tertentu, supaya tetap kedekatan antara atasan dan bawahan itu terjaga. Kemudian, penganggaran partisipatif di sini terkait dengan pencatatan anggaran atau pembuatan anggaran itu harus mengajak tim yang terkait, tidak hanya manajer untuk membuat sendiri terkait dengan anggarannya, tapi juga melibatkan bawahan yang terkait dengan hal-hal yang dia kerjakan. Jadi ada partisipasi pasti dari semua pihak yang ada di sana. Mungkin sekian video penjelasan dari kelompok 2 mengenai akuntansi penganggaran dan pengendalian. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video dan kesalahan dalam berkata-kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.